Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diturunkan kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Dan itu wajib kita syukuri, karena syukur merupakan salah satu perantara buat kita untuk menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat berserta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dan mengajari kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita berada. Karena takwa kepada Allah merupakan kunci untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang diucapkan kecuali di sana ada malaikat yang mengawasi dan selalu hadir. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan pertama telah kita jelaskan mengapa orang yang suka membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Dan kelompok kedua adalah orang yang bisa menjaga lidahnya. Ini yang dirindukan oleh surga. Sering kita dengar sebuah pepatah yang mengatakan lidah tidak bertulang. Ini suatu gambaran bahwasanya lidah itu bisa membawa si pemiliknya menuju surganya Allah atau menuju nerakanya Allah. Berapa banyak kita saksikan perselisihan, pertengkaran yang disebabkan oleh lidah. Dan ini suatu bukti bahwasanya lidah itu bisa membimbing pemiliknya ke nerakanya Allah kalau tidak bisa digunakan dengan baik. Banyak sekali penyakit dari lidah. Kalau kita tidak berhati-hati akan menimbulkan malapetaka. Salah satunya perkataan dusta, suka mengadu domba, mencela orang lain. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam hadisnya, akibat penyakit lidah ini membuat si pemilik lidah tidak disukai oleh surga. La yadkhulul jannatah namamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Mengadu domba bukan lewat otot, tapi diawali oleh lidah. Diawali oleh lidah. Oleh sebab itulah
Orang yang tidak bisa mempergunakan lidahnya dengan baik, maka orang itu akan mendapatkan kecelakaan di dunia, apalagi di akhirat kelak. Suatu ketika, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, pernah memegang lidahnya dan dia berkata, gara-gara lidah ini, aku mendapatkan banyak bencana. Dan ini juga ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyampaikan, wahai Mu'adz, sambil memegang lidahnya, banyak orang yang celaka gara-gara ini. Mu'adz berkata, apakah kita akan celaka ya Rasulullah karena perkataan kita? Rasulullah meneruskan, banyak orang yang dilemparkan ke neraka gara-gara dia tidak bisa menjaga lidahnya. Banyak orang dilemparkan ke neraka gara-gara lidahnya tidak digunakan kepada yang baik. Ini momen penting buat kita. Kita sekarang hidup di bulan Ramadan. Alangkah eloknya, alangkah indahnya kalau kita tidak menjadikan lidah kita sebagai malah bencana buat kita, tapi kita gunakan lidah kita untuk menyelamatkan diri kita dari siksa Allah. Dengan cara banyak berzikir, membaca Al-Quran, berkata yang baik. Banyak sekali yang bisa membimbing kita dengan lidah kita untuk menuju surganya Allah. Tergantung kepada kitanya sekarang. Apakah kita mau suka gosip atau malah kita mau suka berzikir? Apakah kita suka mengadu domba atau malah kita banyak menyatukan orang lain? Semuanya tergantung kepada kita yang memiliki lidah. Ingin selamat? Silahkan gunakan dengan baik. Tidak ingin selamat, silahkan gunakan kepada yang tidak baik. Jadi kalau kita ingin selamat, gunakan lidah kita kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah. Kita ingin celaka, silahkan gunakan kepada hal yang dimurkai oleh Allah. Tergantung kepada kitanya. Ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan, al-kalam yanfudhu ma la tanfudhul ibrah. Pembicaraan itu bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Maksudnya apa? Lidah itu bisa membuat orang sakit hati kepada kita. Lidah bisa menimbulkan perpecahan di antara kita kalau kita tidak bisa mempergunakan lidah kita dengan baik. Oleh sebab itulah, karena kita sekarang ini hidup di bulan yang agung, mari kita gunakan lidah kita dengan sebaik-baiknya agar supaya kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan akhir kita adalah bagaimana kita hidup di dunia diselamatkan oleh Allah dan di akhirat kita mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun singkat bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, dan kita bisa menjaga lidah kita untuk tidak kita gunakan kepada hal-hal yang tidak baik. Sebelum kami akhiri, sekali lagi kami sampaikan kepada semua pemirsa Kilau Ramadan, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.